Halo guys, balik lagi di channel Farhan Gembil. Kita masih di part kedua nih, lanjutan untuk pembahasan 3 ekor Chenchu size B yang gua punya. Kalau di video pertama itu gua udah bahas dia si Magneto series, dan juga gua bahas secara detail tentang ikan ini, yang dulunya dia takut sama lampu dan gimana cara penanganannya udah gue bahas. Jadi kalau kalian yang mau tahu gimana cara penanganan dan seperti apa ikan ini dari dulunya, kalian bisa lihat video gue yang sebelumnya nih guys. Sekarang kita lanjut ke part 2 nih, kita bahas Sencu yang kali ini. Yang ini adalah ikan kiriman dari Lampung ya. Jadi ada teman kita di sana, Om Ibrahim atau biasa dipanggil Om Baim, salah satu breeder yang ada di Lampung. Dia ngirimin gua bahan untuk di progres. Jadi dulu tuh gue dikirimin ikan ini dari size sekitar 7-8 sentian lah, singkat gue 7-8 sentian. Nah, waktu kecil itu mutiaranya belum terlalu kelihatan padat ya, tapi karena gua tahu dia itu genetik indukannya apa, dikasih tahu sama dia. Nah ini jadi ikannya mantap begini guys. Ini ikan ini sekarang pas besar mirip sama bapaknya yang gua lihat. Terus kalau bapaknya itu mutiaranya lebih padat lagi guys. Nah ikan ini mutiaranya itu baru benar-benar keluar keluar lagi tuh, nambahin munculin itu waktu dia masuk di size 15 cm, gue inget banget. Jadi pas dia udah masuk C awal tuh mutiaranya mulai mulai numbuhin numbuhin. Nah terus di size 15 tuh mulai makin banyak. Ini ngomong-ngomong, sorry nih ya, akuariumnya kotor banget. Sebenarnya ini tadi pagi banget sudah gua kuras. Cuma karena memang ikan ini lagi gua fokusin untuk ditebelin body, dan gua kasih makannya itu fokus pakai pelet. Ini sekali makan nih emang gua ngejor banget gitu. Sekali ngasih itu bisa 15 butir gitu. Jadi eh, karena airnya juga masih baru, jadi dia mudah terangsang buat BAB nih tuh. Makanya kotorannya banyak. Tambah lagi kan gue cuma pakai media apa filtrasi, gue cuma pakai corner filter, di mana kotoran itu ada di bawah nanti masuk ke dalam gitu. Jadi kalau udah ada guncangan nih pergerakan ikan yang berenang yang begini-gini, jadi gampang ke kibas tuh kotoran di sana, makanya pada keluar. Kalau airnya ini air baru banget tadi pagi, tadi siang habis zuhur itu gua kuras. Nah sekarang ini udah beres sisa. Jadi gini lah kondisinya guys ya. Tambah lagi dia juga posisi tengah, jadi kena lampunya benar-benar kesorot banget. Karena kalau kiri kanan kan ada sebagian yang nggak kena tuh. Kalau dia kena banget, makanya ini biasanya lebih cepat hijau. Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas lagi soal kualitas ikannya. Ini kan dari kecil juga belum pernah kena suntik sama gua, makanya lihat kepalanya juga segini doang. Dia bukan kepala kiri kanannya belum kelihatan, dia baru ngebuka bagian depan sama atasnya tuh. Ini serunya main di Cencu. Jadi kita harus sabar dan benar-benar nikmatin progresnya. Nah, secara warna, warna dasar ikan ini tuh kuning kayak kunyit, guys. Jadi kalau untuk ikan yang kayak gini, biasanya itu mutiaranya jadi kurang kelihatan. Karena apa? Karena ya warna dia tuh basicnya kuning kayak kunyit. Mutiaranya tambah lagi dia dominan gold. Jadi kadang itu kalau kita enggak ngeliat dekat itu, seolah ikan kayak nggak ada mutiaranya. Tapi kalau kita deketin nih, set, no, lihat mutiaranya. Rintiknya luar biasa. Ini karakter khas Cencu. Inilah serunya pelihara Cencu. Mutiaranya tuh, tuh lihat. Rintik banget. Ada yang orang bilang mutiara rintik, ada yang bilang mutiara pasir. Ini guys, dari kecil sampai sekarang ini alhamdulillah ikan masih aman, sehat walafiat. Dia punya ekor lebar ya. Vinteli gua kokoh, nggak lemes tuh. Dia punya marking panjang juga tegas. Warnanya ini udah mulai kelihatan nih, bagian depan ini merah, udah mulai orange-nya lebih lebih dominan orange tua lah menuju merah ya. Terus bagian belakangnya itu udah orange. Nah kalau ikan kayak gini kita warnainnya juga santai, jangan terlalu dijor. Yang penting fokusin dulu ke mutiara, karena dia udah punya basic warna nih yang enak. Kalau kena lampu arena
itu pasti warnanya lebih kelihatan lagi. Kalau kita kan terlalu kencang di warna, khawatirnya nanti mutiaranya malah redup karena mutiaranya gold, terus warna body dasarnya juga dia kunyit. Kalau terlalu kencang nanti khawatir mutiaranya malah kurang kelihatan. Lihat pintunya mantep banget. Nah ini kalau untuk ikan ini ya gue sih nanti biasanya kalau emang buat kontes itu biasanya konfirmasi dulu nih ke handling gue si Angga Rode Boy, kira-kira ikan ini gimana, udah siap belum. Kalau dia bilang siap gue mainin, kalau belum ya belum dimainin. Karena memang rencananya target ikan ini sih sebenarnya buat di size A bukan buat di size B. Nah terus ikan ini kondisi saat ini nih dia punya kekurangan. Dengan segala macam keindahannya dia punya kekurangan. Nah ini dia pangkalnya itu bisa dilihat nih, pangkalnya itu tebal sebelah guys tuh. Ini lebih tebal daripada yang sebelah sana tuh. Nah kalau pangkal tebal sebelah ini ada beberapa faktor. Pertama bisa jadi bawaan lahir. Kenapa bawaan lahir? Ya bisa jadi kan di tempat sebelumnya nih ikan apa aja ya, maksudnya lohan apa aja, nggak mesti ikan ini, tapi gue ngasih contoh ikan ini namanya dia di konteng sebelumnya kan, mungkin akuariumnya itu arusnya kencang, jadi bisa jadi dia karena ngelawan arus terlalu banyak kerak, jadi pangkalnya itu bisa tebal sebelah. Nah dan bisa juga ini gue ada salah progres dia waktu kecil gitu, karena dulu ya lagi seneng-senengnya kan gue dikit-dikit untulin ikan masih kecil gitu, sering gue untulin. Yang ini sih lebih sering itu gue taruh kaca. Jadi gue taruh yang apa untulan kaca tuh, gue taruh tengah, itu gue tinggalin aja gitu, kadang sampai seminggu baru gue angkat. Nah itu nggak bagus guys. Itulah salah satu yang dibilang salah progres di situ. Jadi dia terlalu banyak gerak kan, ikan masih kecil dia udah ngibing terus pok. Nah itu akhirnya bikin si pangkal ekornya jadi bermasalah. Nah, balik lagi nih, kenapa ikan ini mau memang ditargetin buat main di A? Nah, kalau ikan di A itu apa namanya soal pangkal tebal sebelah, pangkal berikut itu masih ada toleransi hitungannya. Beda sama kalau dia main di kelas D, C, B itu lumayan guys defeknya. Tapi kalau di size A itu masih ada toleransi karena ikan sudah size besar kan, gitu. Alhamdulillah untuk ikan ini makannya aman. Dia pelet mau, cacing beku mau, udang juga mau. Jadi kita nggak bingung nih ngasih makannya. Tapi untuk saat ini gue emang fokusnya ngasih pelet aja nih ke semua ikan gue kasih makannya pelet doang. Kalau buat ikan-ikan kecil, kalau emang sempat beli cabai kayak gue beli cabai, tapi nggak ngambil stok banyak. Gue biasanya cabai itu buat 1 sampai 2 hari langsung habis. Karena lagi males banget nyetok, kulkas lagi banyak isinya tuh eh bukan perabotan belanjaan emak gue gitu guys. Memang paling enak tuh ya udah progres santai aja pakai pelet, kita mainin ikan itu kalau mau kontes sesiapnya dia. Kalau emang kita udah punya target, kita fokusin bikin dia siap dengan cara kita biar ikan itu mau ikutin cara kita, karena basicnya lohan ini ikan yang bisa beradaptasi guys, tergantung gimana cara penanganan kita. Itulah dia video untuk ikan kedua kita. Nanti selanjutnya akan kita bahas ikan ketiga kita yang ini masih di Cencu juga guys. Ini FVB yang kemarin gue ikutin kontes di final di ELC, dapat nominasi ke-8. Oke, kita lanjut ke video berikutnya guys.